Helm ini merupakan hasil riset dari NSRD, NHK Sport Racing Development, kepanjangan dari NSRD. Ini yang terbuat dari NHK, kira-kira apa aja yang baru dari helm ini, hasil riset dari tim tersebut. Ini dia NHK Mark I. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Ya, alhamdulillah kali ini udah ada helm NHK Mark I di studio Acuan Hobi buat kita review, kita bahas. Ini banyak juga yang banyak banget yang request, banyak banget juga yang mention karena emang ini lagi lama banget di platform media digital atau sosial media. Ini NHK Mark I yang terbaru dari NHK. Kali ini gue bakal ngebahas mulai dari eksterior, interior, fitment, dan impresinya waktu dipakai berkendara seperti apa. Karena ini udah gue pakai tadi pagi untuk jalan ke studio. Durasi perjalanannya sekitar 30 menit. Ntar gue juga bakal jelasin kerasnya seperti apa waktu dipakai di jalanan waktu lagi riding di kota tadi sekitar 30 menit. Oke, sekarang kita langsung bahas helmnya apa aja sih detailnya hasil riset dari tim NSRD tersebut. Mulai dari si eksteriornya dulu. Oke, dari eksterior pertama ngomongin soal desainnya. Desainnya emang kelihatan clean banget, minimalis, cocok buat teman-teman yang sleeper kalau gue boleh bilang. Untuk yang warna solid ini, jadi lekukannya hanya di bagian atas di sini, di antara atau mengapit top air ventilation, melekuk bagian belakang, dan di samping bawah kiri kanan di sini ada lekukan yang minimalis juga, sampai ke bagian spoilernya juga ada, tapi ini rounded, enggak terlalu tegas, enggak agresif. Jadi kalau untuk helm second line up dari sebuah brand udah cocok, enggak terlalu agresif, cuman sportnya tetap kelihatan gitu. Tapi di bagian kiri kanan di sini ini terlihat rounded banget, terlihat rounded flat aja gitu. Jadi kesan minimalisnya makin kentara gara-gara di sini tidak ada aksen apapun. Tapi buat teman-teman yang lebih suka yang agresif, mudah-mudahan Mark I nanti ngeluarin yang versi grafisnya, jadinya ada aura sportinya makin kelihatan. Kalau misalnya ada yang varian full grafisnya atau ada liverynya lah gitu. Itu untuk lekukan desainnya, jadi emang minimalis banget. Dibantu aura sportinya, kebantu sama si bagian spoiler di belakang sini. Ini sebenarnya preferensi masing-masingnya, ada yang suka lebih panjang, ada yang suka segini, ini bagian yang yang lumayan sedang kalau menurut gue. Ada juga yang lebih pendek lagi, cuman karena depannya udah minimalis, di belakangnya dibikin runcing oleh bagian spoiler di sini gitu. Spoilernya cukup sporty sih sebenarnya gitu. Ini spoilernya yang ada fungsinya juga tentunya mungkin untuk aerodinamisnya, dan untuk pemanis juga sebenarnya. Untuk lekukannya di ending diakhiri oleh bagian spoiler yang meruncing ke bagian belakang gitu. Itu untuk desainnya. Dan lanjut ke bagian ventilasinya, ada 3 buah ventilasi, ada mode fan, ada top air ventilation di sini, dan ada rear outlet ventilation. Ini tuh semuanya punya fiturnya masing-masing. Jadi kita ngomongin yang soal mode fan-nya dulu. Mode fan-nya mekanismenya di sliding, ada 2 step, 1, 2. Jadi ini kalau nutup semua, nutup. Ini step 1, ini step 2. Untuk step 1 di sini, dia fiturnya atau fungsinya dia aliran udaranya bakal langsung mengarah ke bagian visor. Jadi bisa ngebantu kalian ngilangin embun atau mencegah embun gitu. Kalau misalnya di step 1. Kalau misalnya turun lagi ke step 2, ini aliran udaranya langsung direct ke area mulut, dan otomatis juga ke visor tetap ada, karena ini otomatis kebuka semuanya. Itu fitur di mode fan. Fitur seperti ini sebenarnya banyak juga dipakai di helm-helm premium yang pakai 2 stepping di bagian mode fan-nya gitu. Jadi satu ke visor, satu lagi ke bagian area mulut. Itu untuk mode fan. Lanjut ke bagian top air-nya. Top air-nya di sini mekanismenya sliding, dan dia provide atau fiturnya teknologinya dia 4D cooling system, 4D cooling air system. Jadi dia banyak banget lubangnya, lubang ventilasi di IPS-nya hampir ada 10 kalau nggak salah. Dan waktu gua pakai tadi pagi, emang ini paling kerasa banget untuk top air ventilation. Kalau mau fan udah pasti kerasa lah, dia langsung direct. Cuma bagian atas ini
Ini beneran kerasa banget si ventilasinya, even baru di kecepatan sekitar 40 km per jam udah langsung massive aliran udara di bagian top air ventilation di sini gitu. Itu yang gua rasain tadi pagi waktu pakai helm ini. Mekanismenya sliding, dan untuk top air ventilationnya tidak ada mekanisme, ini otomatis terbuka. Cuman kalau misalnya dilihat secara peletakan ya, top air sama rear outer ventilation tuh jaraknya dekat. Jadi waktu misalnya kita lagi riding, aliran udaranya tuh nggak kerasa mengalir, cuman berpusat di bagian tengah aja gitu. Jadi ke 10 lubang tersebut anginnya masif, cuman nggak sampai ngalir gitu karena emang ini jaraknya dekat. Itu aja sih, cuman tetap dingin banget sih intinya untuk si top air ventilationnya. Untuk ventilasinya, lanjut ke bagian visornya. Untuk visornya di sini sudah berbentuk flat, dia udah flat visor, jadi ya kayak udah wajib banget zaman sekarang flat visor ya, karena emang secara tampilan jadi makin oke juga kalau misalnya helm udah flat visor, karena adaptasinya dari teman-teman atau dari helm-helm yang fiturnya lebih ke arah race oriented. Ini sudah flat visor tapi belum ada push pin, dan teknologi utamanya ada di sini. Ini hasil riset dari tim NSRD tersebut. Ini sudah menggunakan RSD lens atau RHD lens lah kalau di Indonesia. RHD lens itu singkatan dari Revolution High Definition Lens. Jadi dia tuh teknologi aerospace yang bikin si visornya lebih jernih, terus bisa menangkal sinar matahari lebih baik lah, ini seperti itu. Jadi kalau misalnya gua pikir-pikir, ini tuh kayak lebih advance dari UV protection di visor-visor yang biasa. Ini teknologi utama dari si helm ini, salah satu teknologi utamanya RSD lens di sini. Jadi oke banget, visionnya jadi lebih clean waktu gue pakai tadi. Cuman ntar kita lebih fokus lagi di bagian fitment, gue bakal tekankan lagi seperti apa vision dari si visornya. Dan intensitas kegelapannya dia sekitar 10%. Kalau gue lihat di sini dia udah light smoke, oke banget untuk light smoke visor bawahnya. Dan ada visor lock di sini, sudah ada visor lock di bagian tengahnya. Hanya perlu ditekan aja si visornya. Ini ngunci, dan sekarang untuk membukanya tinggal ditarik dengan sedikit effort, minimal effortnya gitu. Tapi ini ngunci banget, kita langsung kedap waktu kita ngunci si visornya. Dan untuk face shield holdernya atau rekatnya, ini yang terbuka full segini, steppingnya turun 1, 2, 3. Ini cuma 3 step, dan yang terakhir kunci. Oke, itu untuk face shield holdernya. Dan yang gue pakai saat ini itu tipenya yang single visor. Mark I itu ngeluarin juga yang dual visor. Kalau dual visor sih ada mekanismenya, kayak ini single visor tidak ada mekanismenya. Di cover di sini, cover juga cukup rapi. Dan perbedaannya untuk yang single visor sama yang dual visor nggak cuma soal sun visornya aja gitu. Cuman lebih advance lagi untuk yang single visor ini, shellnya hanya ada satu ukuran size, IPS-nya hanya ada satu size untuk IPS-nya. Dan helmet size-nya mulai dari size M sampai ke XL, jadi ada 4 helmet sizing size. Jadi intinya satu outer shell size, satu EPS size, dan 4 helmet size. Tapi untuk yang dual visor atau yang double visor, dia lebih advance lagi untuk sizing helmetnya, karena dia mulai dari size dia mulai dari size XS sampai ke double XL. Jadi ada 6 helmet size berarti kan. Dan untuk IPS-nya dia provide 2 IPS size atau inner shell size. Jadi dia punya 2 ukuran IPS untuk yang double visor, sedangkan untuk yang ini hanya ada satu size. Jadi ya perbedaan bukan cuma double visor, tapi lebih advance soal ke sizing IPS-nya untuk yang double visor. Dan untuk shell materialnya, Hennaka Mark I ini menggunakan advanced thermopolymer. Dan yang gua pikir ini kelihatan atau kerasanya solid banget untuk materialnya, walaupun masih berbahan termopolimer. Dan impresinya ini helm ringan banget, apalagi waktu lagi dipakai. Jadi waktu dipakai ini kerasa kayak full face menurut gue ya, opini pribadi gue waktu gue pakai tadi itu ringan banget untuk sebuah helm full face. Dan emang dimensinya enggak terlalu besar gitu. Jadi kalau misalnya gue lihat dia tuh lebih pendek
lebih pendek si tingginya, cuman untuk lebarnya dia masih seperti pada helm face pada umumnya lah gitu, dia tetap rounded, tetap wide gitu. Cuman jadinya ini lebih ringan mungkin karena emang lebih pendek. Cuman untuk yang double visor mungkin ada bobot tambahan karena ada fitur tambahan, kan ada part tambahan, part optional yaitu sun visornya, jadi mungkin sedikit lebih berat untuk yang double visor gitu. Ini yang single visor. Oke, itu untuk si eksteriornya. Sekarang kita lanjut ke bagian interior. Oke, di bagian interior yang pertama soal lock systemnya, sistem pengunciannya. Ini menggunakan Micromatic Retention System, dan good point-nya ini sudah tersertifikasi ECE 22.05 untuk berbahan ABS. Untuk yang berbahan stainless steel, ada yang stainless kan NHK. Kalau misalnya berbahan stainless, sistem pengunciannya dia sudah tersertifikasi ECE 22.06. Jadi itu good point banget, nggak cuma soal si helmnya, tapi si sistem pengamanannya pun dia tersertified. Emang seharusnya seperti itu untuk helm-helm yang emang oke, secara fitur keselamatannya. Nggak cuma helmnya, nggak cuma shellnya, tapi si chin strapnya di sini atau sistem pengunciannya pun harus tersertified, dan ini sudah tersertified ECE gitu. Yang ABS tadi 22.05, yang stainless steel itu 22.06. Itu soal sistem pengunciannya. Dan soal padding-paddingnya, kalau dilihat dari luar di sini, ini cukup detail. Ada berbahan mesh di sini, ada kulit sintetis, dan di dalamnya ada fabric liner atau bahan kain yang ini halus banget, mungkin mirip sama kayak NHK R1 Max. Kalau gua pikir ya, ini halus banget untuk si fabric linernya. Dan ada fitur lainnya di sini, ada strip merah, tarikan merah. Ini tuh emergency release system. Jadi ini kalau misalnya amit-amitnya ridernya crash pakai helm ini, dan kita pengen ngebantu ngebuka si helmnya, jangan langsung ditarik helmnya, tapi buka dulu si cheek padnya dengan cara menarik si fitur ini, emergency release system atau ERS-nya di sini, tinggal ditarik gitu. Sedikit berbeda dengan EQRS. EQRS itu lebih mudah lagi untuk dilepas untuk fitur-fitur di helm-helm balap, karena ada mekanisme berbeda di bagian snap buttonnya. Tapi ini ERS gitu. Ntar kita lihat snap buttonnya seperti apa. Ada emergency release system. Ini good point juga untuk sebuah helm full face untuk fitur safety-nya. Dan sekarang kita coba buka si paddingnya. Oke, udah kebuka semua. Jadi ini bisa dibuka semua, removable pad semua. Ini cheek pad, ini crown pad, dan ini ada chin curtain di sini. Chin curtainnya menggunakan 2 buah snap button, dan untuk cheek padnya 3 snap button. Jadi emang sistem melepasnya masih biasa seperti pada umumnya menggunakan snap button. Tetap ada URS, jadi nariknya ini untuk membantu kita mempermudah melepas cheek padnya walaupun ada kapal di dalam. Kalau misalnya yang EQRS, yang quick release, dia mekanismenya sedikit berbeda. Cuman ini ERS, jadi ya snap buttonnya masih seperti pada umumnya, cuman dibantu oleh ada tarikan sebelah sini, ini emergency release systemnya gitu. Dan crown padnya 2 buah snap button di belakang, dan bagian depannya ini tinggal diselipin doang ke bagian depannya seperti pada umumnya gitu untuk bagian crown padnya. Oke, dan ini 4D liner, jadi ada mesh, ada lubang-lubang juga untuk alur udaranya di bagian crown pad. Ini cukup penting juga sih. Oke, dan fokus ke bagian IPS-nya. Menurut gue ini cukup oke banget untuk build quality-nya. Kalau misalnya kita lihat rapi banget, dan ini bisa kalian lihat ada banyak lubang, ada 10 lubang untuk top air ventilation-nya, dan ada 2 buah untuk rear outlet-nya. Jadi emang pantesan kerasa dingin banget karena emang ada 10 buah lubang top air ventilation. IPS-nya oke, dan untuk IPS di bagian pipinya pun di cover lagi, dan finishingnya menurut gue ini udah oke banget untuk helm yang harganya nggak nyampe 1 juta. Ini oke banget, sekitar 3/4 juta antar harga di akhir karena ada beberapa perbedaan.
Ini oke banget build quality-nya untuk si NHK Makwan ini, dan ada nose guard juga di sini. Oke. Oh ya, dan ini fitur intercom ready, ada slot untuk menyimpan speaker intercom di sini. Bahan ABS kalau menyimpan harus pakai velcro lagi. Ukurannya cukup besar, detail banget, nggak cuma ngebolongin doang, cuma di finishing lagi pakai bahan ABS di sini. Jadi ya finishingnya oke banget, eksterior ataupun interior menurut gue untuk helm ini, kalau mengingat harganya yang emang cukup terjangkau. Oke, itu untuk interiornya. Sekarang kita akan masuk ke bagian fitment. Oke, sekarang kita masuk bagian fitment. Gue bakal coba si helmnya, cuman biar lebih kelihatan proporsinya pas, gue mau coba pakai jaket dulu. Oke, kita bakal coba si helmnya, dan buat yang belum tahu, lingkar kepala gue tuh sekitar 55 sampai 56 cm. Oke, yang pertama ngebahas soal fitmentnya dulu. Jadi fitmentnya ini berbeda dengan helm-helm yang race oriented, dengan full face yang race oriented kayak NHK GPR Tech. Karena mengadaptasi dari NHK GPR Tech Race, dia fitmentnya beneran ngunci banget. Kalau misalnya yang GPR Tech Race itu atau Tech Street karena race oriented, cuman untuk helm ini, karena ini untuk full face street series untuk road legal, jadinya helmnya effortless buat dipakai, nggak neken di area tertentu, nggak ngunci di area tertentu. Jadi kayak humble aja, enak aja untuk si fitmentnya, semuanya nyentuh, cuman nggak neken ngunci, kayak oke, pas di kepala, enak buat riding. Dan mungkin juga fitment seperti ini di nge-provide kita buat riding dengan durasi yang cukup panjang kayak touring lah gitu. Jadi nggak capek, karena emang gue juga tadi pakai 30 menit nggak ngerasa ada titik-titik tertentu yang menekan di kepala gue, masih nyaman-nyaman aja. Ini nggak ngatung, pipi ke cover semua, tulang pipi itu. Kalau rahang nih ketutup, cuman nggak ke topang aja, cuman tertutup sama si cheek padnya, dan crown pad ini nyentuh semuanya. Jadi kalau misalnya gue lihat dari bentuknya, mungkin ini bakal cocok buat teman-teman yang punya lingkar atau bentuk kepala tuh round shape atau intermediate oval. Ini kayaknya cocok, dan emang juga kebanyakan orang-orang Asia kepalanya intermediate oval dan juga round shape gitu. Ini pas banget, enak banget kalau buat gue, dan kemungkinan buat teman-teman yang mau beli, saran gue sih kayaknya terus size. Kalau misalnya lingkar kepala kalian 59 cm, bisa pakai size L sih, cukup sih harusnya untuk lingkar kepala ya, untuk si crown pad. Ya, jadi emang ringan banget buat touring, buat jarak dekat ini enak banget. Cuman waktu gua pakai tadi pagi, setelah 30 menit pakai, karena bentuk kepala gue, karena ini berbeda-beda bentuk kepala kita, buat gue setelah 30 menit agak turun sedikit, bagian crown padnya agak mendelap gitu, agak kelap. Terus gua adjust lagi setelah riding 25 menitan, karena emang mungkin kurang pas aja ukuran si crown padnya gitu. Cuman masih oke banget sih. Oke, itu untuk fitmentnya. Dan untuk visornya, fitur RHD lensnya beneran bikin vision kita lebih clean, lebih jernih, nggak ada gelombang, nggak ada distorsi, nggak ada gelombang curvy gitu. Jadi nih clean banget, intensitasnya light smoke, jadi enak banget. Itu untuk si visornya, dan tipikalnya dia wide ke samping, jadi luas banget pandangan kiri kanannya. Dan untuk ke bawah ya seperti ada full face, kita bisa ngelihat chin guard di sini dan nggak masalah. Dan di atas kelihatan ada garis hitam dari bagian shell sebelah atas. Untuk upright position masih aman. Untuk
tuck-in juga kalau fokusnya ke jalan ini masih aman banget. Cuma sampai jauh ke depan memang agak kehalang sedikit bagian atas untuk lagi posisi tuck-in. Cuman mau kemana sih tuck-in pakai helm kayak gini? Jadi kalau tuck-in ya di sirkuit pakai helm yang lebih advance lagi, film certified, itu udah paling benar. Ya, tampilannya kayak gini. Jadi emang intinya ini helm fitur utamanya kalau soal fitment effortless buat dipakai, nyaman, enak pakai jarak jauh, ngunci, nggak koplak gede nggak jelas. Ini enak banget untuk si fitmentnya buat touring ataupun daily riding, jadi nggak capek gitu. Dan ringan, itu intinya, ini ringan, full face ringan. Oke, NHK Mark I. Kalau ngomongin soal harganya, ini menurut gue cukup terjangkau. Harganya untuk yang gue pakai saat ini yang varian single visor, dia tuh dibanderol dengan harga Rp750.000 untuk yang single visor. Sedangkan yang double visor itu di harganya Rp850.000, beda Rp100.000. Cuman kalian bakal dapetin nggak cuma sun visor tapi juga sizing helmet yang lebih banyak variannya, opsionalnya. Dan yang terakhir ada yang tipe Mark I Elite. Untuk Mark I Elite itu dia bedanya sedikit, hanya bagian cover ventilasinya warnanya smoke dan top air ventilationnya warnanya smoke covernya. Itu membedakan. Kalau misalnya yang Mark I biasa yang ini, yang single visor dan dual visor, dia warnanya senada dengan warna eksteriornya. Kalau misalnya warnanya merah ya merah, biru ya biru gitu, putih ya putih, walaupun nggak ada warna biru. Saat ini yang solid hanya warna putih, hitam, doff, kalau nggak salah, dan wind grey. Jadinya senada. Dan kalau gue pribadi soal itu, gue lebih prefer yang senada dengan warna eksterior untuk ventilasinya. Dan kalau misalnya kalian punya rezeki lebih, mungkin bisa gue saranin ngambil yang double visor sekalian, karena dapatinnya banyak, cuma beda Rp100.000. Kalian dapatin yang sun visor juga kalau membutuhkan, dan ada sizing yang lebih advance untuk yang double visor gitu ya. Tapi preferensi masing-masing. Kalau mau lebih ringan ya ini udah paling cocok. Kalau lebih ringan yang single visor, karena visornya pun udah cukup teduh, siap dipakai siang malam. Intensitas kegelapannya pas banget, light smoke. Jadi ini udah cukup kalau buat gue pribadi sih ya. Kalau gue pribadi ya gue milih yang ini aja karena udah punya gitu, yang double visor. Kalau misalnya perlu riding di siang hari lebih sering ya mungkin bisa pakai yang itu gitu. Cuman ini udah cukup buat gue untuk tinggal di kota seperti ini, pakai yang varian single visor. Oke, sekian review dari gue soal NHK Mark I ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada kritik, saran, insight, pertanyaan apapun, bisa tulis di kolom komentar atau langsung DM ke Instagramnya Chun Hobby, atau bisa di kolom komentarnya juga. Dan sampai jumpa di video NHK Mark II. Ini Mark I kan? Kalau Mark II ntar masih ada lagi kan? Sampai jumpa di video selanjutnya.